Dua sejoli anak muda nyaris menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Rapok Kaling, Talo, Kota Makassar setelah kepergok warga akan melakukan aksi pencurian. Beruntung, mereka diamankan di rumah warga sebelum aparat kepolisian dari Polsek Talo tiba untuk menghindari amukan. Salah satu ibu pelaku histeris saat mengetahui anaknya tengah diamankan warga karena kepergok mencuri. Ia tak menyangka anaknya terlibat tindak kriminal hingga harus diamankan oleh polisi. Menurut polisi, saat diamankan, keduanya di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Dari warga bahwa ada sepasang kekasih yang dicurigai hendak melakukan pencurian dan akan diamu oleh massa, sehingga pada saat itu juga kami langsung turun ke TKP dan langsung mengamankan kedua pasangan anak muda tersebut yang tidak lain adalah HK umur 18 tahun dan inisial PT 17 tahun. Rupanya mereka sudah terpengaruh dengan minuman obat daftar G. Dua sejoli ini telah diamankan di Polsek Talo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila terbukti bersalah, mereka terancam dengan pasal 363 KUHP, yakni pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Polisi menggerebek dan meringkus seorang pria terduga pelaku pencurian sepeda motor milik tukang ojek di Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pelaku pencurian motor ini ditangkap petugas saat sedang tidur bersama kekasihnya di dalam kamar kos. Terduga pelaku berinisial TA, 28 tahun, merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor. Modus pelaku dengan memesan ojek secara offline dan meminta untuk diantar ke suatu tempat di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Setelah diantar, pelaku kemudian meminta motor korban dengan dalih ingin membeli barang di salah satu toko. Pelaku lalu membawa kabur sepeda motor korban dan menggadainya seharga 4 juta rupiah. Ironis, uang hasil gadai motor digunakan untuk membeli narkoba. Kau pagi itu motor, kau jual? Dari berapa? 4 juta. 4 juta? Pada saat kami melakukan penangkapan, pelaku atau tersangka itu sedang bersama dengan pasangannya, sementara tertidur. Modus pelaku adalah modusnya dengan cara ojek offline. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di ruang unit reskrim Polsek Palangga dan dijerat pasal 374 tentang penggelapan dengan pemberatan dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma melaporkan. Tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang dan Polsek Penawartama menggerebek sebuah rumah tempat persembunyian pelaku pencurian dengan kekerasan di Desa Gedung Aji Jaya, Tulang Bawang, Lampung. Saat melakukan penangkapan, pihak keluarga sempat berusaha menyembunyikan pelaku. Petugas yang tidak mengetahui pelaku bersembunyi loteng rumah kemudian memerintahkan pelaku untuk turun menyerahkan diri. Pelaku bernama Devri alias Saleh berusia 32 tahun akhirnya turun menyerahkan diri. Sebelumnya, pelaku beraksi menggasak sepeda motor milik korban di area perkebunan karet dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Berawal dari pelaku dipergoki oleh korban sedang mencuri sawit milik korban tersebut. Kemudian korban meminta kepada si pelaku untuk menunjukkan di mana saja lokasi yang telah diambil sawitnya, yang telah dicuri sawitnya oleh si pelaku tersebut. Akan tetapi pada saat dalam perjalanan, tiba-tiba pelaku tersebut berhenti, kemudian menodongkan sebilah golok kepada si korban yang membuat korban berlari sambil meninggalkan motor tersebut. Kemudian motor dari milik korban tersebut diambil oleh si pelaku untuk dibawa. Pelaku bersama barang bukti satu buah motor dibawa ke Mapolres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi melaporkan. Hanya mau kan, pura-pura cacat. Balai,
Aksi pencurian dilakukan oleh seorang pengemis di Masjid Al-Azhar, Universitas Negeri Padang. Dalam aksinya, pelaku memasukkan tas berisi laptop ke dalam karung yang dibawa milik seorang guru SD yang tengah beribadah sholat zuhur. Ia pun kabur dengan berlagak seperti orang cacat dengan membawa sebuah tongkat untuk berjalan. Usai video pencurian ini viral, pelaku diringkus tim Klewang saat Treskrim Polresta Padang tanpa perlawanan. Pelaku yang bernama Henry, warga asal Muaro Labuah, Solok Selatan ini merupakan seorang residivis kasus pencurian yang pernah ditahan di daerah Solok Selatan. Dari pelaku, petugas turut mengamankan 1 unit laptop beserta tas dan 2 unit harddisk yang ia curi di Masjid Al-Azhar UNP dan sempat disembunyikan di rumah kerabatnya. Setelah ditangkap, pelaku mengaku tidak mengalami cacat dan hanya berpura-pura sebagai penyandang disabilitas untuk melancarkan aksinya mencuri. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ternyata si pelaku tidak cacat sama sekali. Jadi si pelaku tersebut tidak cacat fisik ataupun cacat apa. Jadi setelah kita mendapatkan informasi dari masyarakat seputaran bahwa si pelaku ini orangnya sehat dan tidak cacat fisik sekalipun. Kemudian kita gaskan kembali dan barulah si pelaku jujur kalau dia memang tidak ada cacat. Dan yang katanya tadi dia stroke dan kakinya tidak bisa berjalan dengan tengkak-tengkaknya, ternyata si pelaku itu semuanya bohong, hanya modus belaka. Di kantor polisi, pelaku diminta membuktikan kesehatannya dengan diminta berlari tanpa menggunakan tongkat. Kini, atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, misgerebek kembali untuk melaporkan peristiwa kriminal di sekitar Anda. Petugas patroli Jalan Raya Tol Cipularang mengepung dan juga mengejar pelaku ganjal ATM di rest area kilometer 97B ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran polisi dengan pelaku ganjal ATM juga pernah terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengakibatkan mobil polisi masuk selokan. Petugas keamanan rest area kilometer 97B sekitar Darang dan Purwakarta merekam aksi saling kejar antara pengunjung rest area dengan mobil pelaku ganjal ATM sebuah bank. Minibus berwarna hitam dengan nomor polisi B124RZI yang digunakan para pelaku berputar beberapa kali mencari jalan keluar di rest area. Meski warga berusaha mengejar sambil melempar mobil pelaku dengan batu, namun mobil pelaku lolos dan kabur ke jalur tol Cipularang ke arah Jakarta. Petugas PJR Tol Cipularang menerima laporan dari petugas keamanan rest area, langsung berkoordinasi dengan operator untuk melakukan pengejaran. Akhirnya di KM 84800B, petugas menemukan mobil yang diduga digunakan oleh pelaku. Namun mobil itu ditemukan terparkir di bahu jalan tol tanpa pengemudi. Sebelumnya, 2 orang terduga pelaku di mobil ini mencoba melakukan aksi kejahatan dengan modus ganjal ATM di rest area KM 97B. Seorang korban yang gagal menarik uang dari mesin ATM keluar untuk mencari bantuan dari satpam. Saat kembali ke mesin ATM, korban terkejut melihat pelaku memegang kartu ATM miliknya. Korban berusaha meminta kartu ATM-nya kembali, namun pelaku tidak memberikannya. Saat itu korban berteriak maling dan pelaku berusaha melarikan diri sambil mengancam. Pihak pelaku bersenjata. Maka kami dari petugas patroli Jalan Raya Cipularang langsung bereaksi, bergerak ke TKP yang saat itu melakukan pengejaran dari TKP kilometer 97 dan melakukan penyekatan di kilometer 84. Yang sehingga kami dapatkan berupa barang bukti kendaraan minibus tersebut tanpa ada pelaku yang disinyalir pelaku sudah meloloskan diri dan meninggalkan barang bukti kendaraan tersebut. Kasus ganjal ATM di rest area kini telah dilimpahkan ke Polres Purwakarta untuk melanjutkan penyelidikan dan pengejaran serta penangkapan pelaku yang kabur. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan.
Mobil patroli Polres Tasikmalaya Kota ini ringsek usai mengejar mobil pelaku kejahatan dengan modus ganjal ATM di wilayah Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain ringsek, mobil patroli ini juga masuk ke selokan setelah ditabrak oleh mobil pelaku. Mit, bantuan Mit, Avanza, R3 Silver, 10 daya melintas. Sebelumnya, aksi kejar-kejaran personel Polres Tasikmalaya Kota dengan komplotan pelaku ganjal ATM terjadi di Jalan AH Nasution, Kecamatan Mangkubumi Kota. Polisi sempat menghadang mobil pelaku, namun pelaku berhasil berkelit dan melarikan diri. Di tengah pengejaran, mobil patroli justru terjun ke parit setelah disundul oleh mobil pelaku. 3 pelaku ditangkap, sedangkan 3 pelaku lainnya melarikan diri. Alhamdulillah dari 6 pelaku bisa kita amankan 3 pelaku dan yang 3 lagi dalam pengejaran petugas kami. Petugas gabungan memburu 3 pelaku lain yang kabur ke arah sungai dan jurang di sekitar lokasi penangkapan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono melaporkan. 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jadi sasaran amuk emak-emak usai tertangkap warga saat terjatuh dari motornya usai melakukan pencurian. Konflik perempuan dengan pelaku curanmor juga terjadi di Bekasi saat seorang wanita berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah. Inilah rekaman kamera CCTV yang terpasang di salah satu rumah warga di Kampung Kalijambe, Kabupaten Bekasi, ketika 1 dari 2 pelaku spesialis pencurian sepeda motor terjatuh dari motor yang dibawanya saat akan melarikan diri. Pelaku kemudian dihakimi warga dan mama yang geram dengan ulah pelaku hingga babak belur. Menurut pemilik motor, pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang melakukan aksinya dengan cara berbagi tugas. Menyadari motor yang dibawa kedua pelaku, korban langsung berteriak hingga membuat kedua pelaku panik dan melarikan diri sambil membawa motor hasil curiannya. Naas, salah seorang pelaku terjatuh dari motor yang dibawanya dan berhasil ditangkap oleh warga, kemudian dihakimi hingga babak belur. Ada 2 orang di depan rumah kayak lagi ngincer sesuatu gitu bang. Terus akhirnya dia ngobrek-ngobrek motor gitu kan. Habis itu udah ngobrek motor, kan ketahuan, kepergok sama adik saya gitu bang. Akhirnya adik saya nyadar, motor saya dibawa. Jadi dikejar lah sama dia tuh. Petugas kepolisian yang mendapat laporan langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku serta barang bukti motor milik pelaku. Pelaku diduga 2 orang. Diamankan warga kendaraan pelaku, namun kendaraan korban berhasil dibawa pelaku yang kabur. Meski 1 pelaku berhasil diamankan, namun motor milik korban tetap hilang lantaran dibawa oleh pelaku lain bertugas sebagai eksekutor. Saat ini 1 pelaku yang berhasil lolos sudah dikantongi identitasnya dan kini dalam pengejaran petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Seorang wanita dengan berani menggagalkan aksi pencurian motor di depan rumah warga di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 2 orang pelaku ini terekam kamera CCTV. Menurut pemilik rumah, aksi pencurian terjadi pada hari Minggu dan motor yang akan dicuri merupakan milik tamunya. Salah seorang pelaku yang menggunakan kunci letter D membongkar lubang kunci motor dan ingin membawa motor korban. Naas, saat pelaku akan kabur, pemilik motor dengan sigap mengejar pelaku hingga kedua pelaku panik dan kabur dengan menggunakan sepeda motor. Motor saya mau diapain gitu. Udah langsung dia dikunci udah mau muter Pak, karena motor menghadap sini sehingga dia nggak bisa balik kan, muter dipegang lah tuh ditutup lempar motornya dikubuin. Sering disatroni pencuri, warga pun berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang kian meresahkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Diduga selisih paham, seorang operator jet ski menganiaya operator jet ski lainnya di Danau Toba, Samosir. Akibatnya pemirsa, korban mengalami benjolan di kepala dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Tersangka operator jet ski menganiaya rekannya sesama operator jet ski berinisial MS di Danau Toba, Samosir, Sumatera Utara. Tersangka mendatangi korban lalu memberikan boga mentah berkali-kali sambil memaki. Akibatnya korban mengalami benjolan di bagian kepala, luka lecet leher di sisi kanan dan kiri. Penganiayaan diduga dipicu karena selisih paham terkait penyediaan jet ski. Kasat Reskrim Polres Samosir, AKP Edward Sidauruk, membenarkan peristiwa adanya penganiayaan di perairan Danau Toba. Setelah menerima laporan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Barang bukti telah disita yakni jet ski, pelampung, baju yang dikenakan korban sudah diamankan. Saat ini si tersangka sudah diamankan di Polres Samosir terhadap pelaku yaitu pasal 351 akibatkan si korban ini mengalami gangguan kesehatan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku. Tersangka dijerat pasal penganiayaan dan diancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Samosir, Sumatera Utara, Juyita BR Sinuhaji melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Sawangan, Depok, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual saat sedang membuang sampah. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas menuai beragam kecaman dari warga sekitar. Peristiwa pelecehan seksual terjadi ketika seorang pria tak dikenal yang mengendari sepeda motor berwarna oranye memegang area vital korban saat hendak membuang sampah di Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pelaku yang mengenakan masker langsung tancap gas saat korban berteriak. Kejadian tersebut mengundang beragam reaksi dari masyarakat terutama kaum wanita. Pasalnya, kejadian serupa kerap terjadi di kota Depok. Salah satu saksi menyebut insiden tersebut berlangsung sangat cepat. Dari hasil rekaman CCTV, warga sekitar tidak mengenali pelaku. Kurang jelas sih ngeliat, cuman kurang jelas. Dia pakai masker, motornya juga kencang lewat yang nggak pelan. Sementara itu, terkait dengan aksi pelecehan, warga sekitar berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Diharapkan keberadaan kamera pengawas di beberapa sudut jalan di lokasi pelarian pelaku dapat membantu mengungkap identitas dan proses penangkapan. Pasalnya, warga mengaku sangat marah atas kejadian ini. Ya, pengennya mungkin kepolisian bisa lebih bertindak tegas lagi ya. Soalnya kan sekarang udah dipermudah, udah ada rekaman CCTV-nya gitu. Pasti kesel lah. Itu kalau tinggal di saya, habis itu orang saya uber-uber pada saya blok kayak batu. Kasus pelecehan ini memicu keresahan di kalangan wanita yang khawatir menjadi korban berikutnya. Warga meminta pihak berwenang untuk meningkatkan patroli dan keamanan di wilayah tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Sekelompok pemuda mengancam pengunjung warkop dengan anak panah busur. Pemirsa, informasinya akan hadir sesaat lagi, tetap di Grebek.